Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya. Dia tidak pernah mengalami keheranan seperti ini dalam latihan untuk waktu yang lama. Qin Yichen dapat bertanya kepada Bai Guanxing, tetapi dia menghargai keheranan semacam ini yang sudah lama tidak dia alami. Karena ini adalah pencerahan, dan ini adalah kultivasi. Dan seperti yang dikatakan duniawi, Anda hanya mengetahui rasa sakit setelah Anda tersandung. Ada banyak cara untuk berlatih dalam hidup, tetapi hanya dengan memasuki Tao secara pribadi Anda dapat menjadi yang paling nyaman dan nyaman. Qin Yichen melihat kecemerlangan hitam dan putih dari tangannya. Dia tidak bisa tidak jatuh ke dalam kontemplasi. Cahaya hitam adalah metode pembunuhan dan cahaya putih adalah keagungan pertempuran Long Wu melawan langit. Tapi barusan, jelas bahwa selama operasi Long Wu Zhan Tianjue, Kaisar Naga secara alami menunjukkan kekuatannya dan secara langsung menghancurkan metode pembunuhan. Tampaknya tidak mau bergabung dengannya. Ini membuat Qin Yichen sangat terkejut. Meskipun dia berbicara tentang Tian Wudi dan Kaisar Long Wu, dia harus membenci yang pertama dan menghormati yang terakhir. Tetapi ketika mempraktikkan kedua Taoisme, Qin Yichen meninggalkan pemikiran lain-lain. Taoisme adalah Taoisme, dan orang yang menciptakan Taoisme berbeda. Jadi dia bisa yakin bahwa dia tidak pernah menggunakan lebih banyak kekuatan suci untuk mendukung Long Wu Zhan Tianyu. Dan dua cara Taoisme harus menjadi luasnya wilayah Kaisar. Qin Yichen melihat cahaya hitam di tangan kirinya, yang membuatnya semakin terkejut. Terus terang, dia membenci pembunuhan dalam cahaya hitam, tetapi hati daunnya jernih, yang membuat rasa jijiknya menghilang. Dan hanya rasa ingin tahu tentang Dao Fa ditinggalkan. Qin Yichen melihatnya untuk waktu yang lama, dan bahkan di belakang kepalanya, roda cahaya hitam dan putih terus terjalin. Tetapi pada akhirnya mereka semua runtuh, dan mereka tidak pada saat yang sama. Ini membuatnya lebih bingung, dan Qin Yichen secara bertahap menemukan masalahnya. Putih adalah Yang, dan aku seorang pria, dan terlebih lagi, keturunan naga sejati. Qin Yichen memejamkan matanya sedikit, meskipun tubuh bawaannya adalah pedang ajaib, dua surganya adalah satu. Dan bahkan cara berpikir tubuh bawaannya hampir sesuai dengan Qin Yichen dari tubuh yang diperoleh. Jadi inilah mengapa Bai Guanxing akan mengatakan bahwa dia masih sulit untuk dianggap sebagai dewa bawaan sejati. Tetapi bahkan jika kita tidak berbicara tentang belenggu yang disebabkan oleh keturunan naga sejati, Qin Yichen adalah seorang pria, dan dia masih laki-laki dalam kehidupan ini, sangat maskulin. Ini mungkin tidak ada hubungannya dengan bocah itu, tetapi Qin Yichen dapat merasakan kejantanan dan keagungan di tubuhnya, dan bahkan ini tidak ada hubungannya dengan dua dewa Taoisme. Ini adalah masalah baru, dan ini adalah dilema yang dia temui. Dalam memahami Yin Yang Tai Chi, apakah kamu akan bertanya pada Brother Stargazer? Petik 2. Qin Yichen merenung, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya. Ini adalah jalan surga. Saudara Stargazer telah mengajarkannya, dan bahkan mengajarkannya secara rinci. Tidak ada yang bisa diajarkan kecuali untuk merebut Qin Yichen dan menunjukkannya secara langsung. Bahkan ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan alam. Karena meskipun Bai Guanxing masih seorang kaisar dalam kehidupan ini, dia masih bisa melewati surga dan memadatkan keagungan surga. Qin Yichen merasa bahwa ujian ini harus dilaluinya sendiri. Dia menyaksikan metode membunuh dan memotong dan merenungkan terus-menerus. Yin merugikan, dan dia tidak menyukainya. Dia bahkan tidak dengan sengaja menyingkat metode membunuh dan memotong menjadi Yin, tetapi memadatkan Long Wu Zhan Tianju menjadi Yang. Qin Yichen tidak pernah parsial, dan peta Dao surgawi terakhir pasti akan memadukan hitam dan putih. Dan Yin dan Yang akan hidup berdampingan dalam simbiosis. Tapi sulit baginya untuk melakukannya untuk waktu yang lama, yang membuat Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk berpikir, mungkinkah Yin dan Yang perlu dicampur? Mungkin tidak. Qin Yichen merasa bahwa jika dia pergi ke Wenqing untuk berkultivasi, dia takut dia harus dibunuh, dan dia merasa tidak nyaman. Kaisar Sui akan menjadi kaisar, dan dia pasti akan memiliki akses ke surga. Kaisar Sui memiliki keturunan dan istri. Kaisar Fuxi dan Nuwa kemudian menikah dan pasangan Tao. Tetapi tampaknya saudara pengamat bintang tidak memiliki. Kecuali ambiguitas yang tidak jelas dengan Brother Yue Kong, Brother Guanxing tampaknya belum pernah mendengar tentang orang kepercayaan. Qin Yichen merasa bahwa dia tidak akan marah bahkan jika Bai Guanxing mendengar ucapan yang tidak disengaja. Kan? Tapi faktanya benar. Apalagi kehidupan ini, dia sudah mengenal Bai Guanxing begitu lama, dan dia belum pernah mendengar tentang sejarah romantisnya atau orang kepercayaannya. Bahkan tidak perlu bagi Bai Guanxing untuk mengatakan bahwa jika putra Baize benar-benar memiliki orang kepercayaan yang romantis dan cantik, maka itu pasti akan dikompilasi menjadi sebuah buku di dunia, dan bahkan akan ada banyak versi. Qin Yichen merasa bahwa Yin dan Yang dari surga tidak ada hubungannya dengan Yin dan Yang dari suami dan istri, dan dia harus bisa melakukan apa yang bisa dilakukan putra Baize di kerajaan kaisar. Belum lagi kaisar, ketika Bai Guanxing baru saja terbangun sebagai putra Baize, dia berada di alam Dao Hua, dan Bai Guanxing sebelumnya. Qin Yichen sudah cukup untuk menggantungnya dengan satu tangan, jadi ini tidak ada hubungannya dengan dewa. Kekuasaan. Di belakang Qin Yichen, Yin dan Yang mengembun lagi, hitam dan putih,
seperti pusaran air, kelahiran dan kematian, tetapi terus-menerus terfragmentasi, membuatnya semakin bingung, hanya untuk merasa bahwa surga itu kosong. Dan karena itu kosong, itu sulit untuk ditebak. Tapi saat Qin Yichen berpikir keras, dia mendengar cibiran penuh lelucon. Apakah kamu memahami kekuatan yin dan yang dari langit dan bumi? Apakah kamu ingin menjadi seorang kaisar? Petik 2. Saya melihat cibiran semakin dekat. Kamu semut, juga ingin memata-matai pemandangan di atas 10.000 cara. Petik 2. Gemuruh. Roda cahaya hitam dan putih di belakang kepala Qin Yichen langsung runtuh dan hancur, dan hati daunnya kuat. Tidak mungkin mengacaukan kekuatan dengan satu atau dua kalimat ejekan, tetapi kekerasan cibiran ini membuatnya merasa kedinginan di hatinya. Kembali. Karena cemoohan ini berasal dari tak terkalahkan. Petik 2. Itu masih wajah tersenyum yang lucu seperti topeng, dan itu masih kesombongan yang membenci segalanya. Qin Yichen tiba-tiba berdiri, hanya melihat Tian Wudi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Karena ini adalah Wen Tianguan. Bagaimana Tian Wudi bisa masuk? Bahkan, mereka diam-diam melangkah ke istana daunnya. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan berpura-pura menjadi salah satu dari puluhan juta tentara yang tidak mencolok di Wen Tian Pass. Tian Wudi sangat menakutkan. Qin Yichen hampir tidak bisa menipu dirinya sendiri. Karena Tian Wudi hanya bisa muncul di depannya. Itu sudah menjadi simbol kekuatan yang mengerikan. Tidak perlu berteriak. Istana Dao Anda telah disegel oleh saya. Dan Anda masih menggunakan Dao Might Anda. Yaitu, jika Anda tidak mati, Dao Might tidak akan hilang. Dan dunia luar tidak akan melihatnya. Tian Wudi memiliki tampilan yang santai. Berjalan ke Qin Yichen seperti halaman yang santai. Seolah-olah dia adalah penguasa aula umum. Tapi melihat Qin Yichen lebih waspada, bagaimana Tian Wudi bisa masuk? Masih tanpa sadar, melanggar larangan istana daunnya? Anda harus tahu bahwa leluhur bayi darah, Xiao Yu, dan bahkan klon saudara lelaki bintang, masih bertanya ke langit. Bahkan leluhur bayi darah ada di istana Tao Ke Tiangxuan, tidak jauh dari istana umumnya. Selain itu, tidak sulit untuk melanggar larangan. Tian Wudi memiliki kekuatan ini, tetapi kesulitannya adalah dia tidak menyadarinya sama sekali. Kekuatannya sendiri telah diambil, tetapi dia masih tidak memiliki kesadaran. Ini membuat Qin Yichen tidak bisa menahan keringat, seolah-olah Tian Wudi akan membunuhnya. Orang lain masih tidak mengetahuinya. Dao Wei hanya akan menghilang setelah kematianku, dan dunia luar akan melihatnya. Petik 2. Dengan kata lain, setelah bunuh diri, Tian Wudi pergi begitu saja. Tubuh Qin Yichen kencang dengan setiap helai kekuatan ilahi, tetapi Heavenly Invincible sangat santai. Karena ketika menghadapi semut, Tuhan begitu tenang dan tidak mengabaikan semut. Atau karena semut berani menamparkan wajahnya sendiri.